Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak sidang jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman mengingatkan kepada kita semua akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah Ta'ala mengatakan, dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Untuk menghitungnya saja kita tidak akan pernah mampu, kata Allah. Kita belum berbicara tentang bagaimana kita mensyukurinya. Untuk bisa menghitung berapa jumlah pasti nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalian tidak akan pernah sanggup, kata Allah. Karena nikmat yang Allah berikan kita itu sangat banyak. Hanya saja jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian dari kita itu mengkerdilkan makna nikmat, mempersempit pengertian dari nikmat. Dia menyangka pemberian dari Allah itu dikatakan nikmat ketika dia berbentuk uang, ketika dia berbentuk harta, ketika dia berbentuk sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, baru dia merasa mendapatkan nikmat. Bukankah demikian jamaah? Banyak dari kita merasa diberi nikmat oleh Allah kapan? Ketika kita dapat uang, ketika kita mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan harta dunia. Bukankah demikian? Kita tidak mengetahui bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Penglihatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Pendengaran yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Bahkan nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat yang berkaitan dengan agama seorang hamba. Seorang hamba misalnya dia dimudahkan untuk mengerjakan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Ini adalah nikmat yang sangat besar jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan nikmat ini jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi yang dikumpulkan oleh seorang hamba. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia beserta isinya ini seluruhnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh yang dikerjakan oleh seseorang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jauh lebih besar dan lebih baik 2 rakaat yang dia kerjakan. Jauh lebih baik. Itu baru sholat sunnahnya. Lantas bagaimana dengan sholat wajibnya? Subhanallah. Jadi kebanyakan dari kita itu merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla karena dia salah memahami pengertian nikmat. Dia menyangka nikmat itu hanya berupa uang, hanya berupa harta. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, segala hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat yang paling besar tentunya adalah nikmat yang berkaitan dengan agama. Ketika seseorang itu dimudahkan beribadah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita mendapati pada diri kita itu terdapat kemudahan dari Allah untuk beribadah kepada Allah, sungguh itu adalah pemberian yang sangat besar, yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til imana illa man ahab."
Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cinta dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Dunia itu jamaah yang dimuliakan Allah demikian. Dia bukanlah tanda kecintaan Allah bagi seorang hamba. Allah berikan kepada siapa saja, baik itu hamba yang Allah cinta maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yu'til imana illa man ahab. Tapi ingat, Allah tidak memberikan keimanan, Allah tidak memberikan kemudahan beribadah kecuali kepada siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir. Diberi enggak mereka dari kehidupan dunia? Diberi oleh Allah. Bahkan kalau kita mendapati mereka adalah orang yang paling enak hidupnya dari sisi timbangan duniawi, diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak memberikan kepada mereka keimanan. Allah tidak menanamkan di dalam hati mereka rasa takut kepada Allah, rasa harapan kepada Allah. Karena itu semua hanyalah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kalian itu tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang mengucapkan salawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan balas bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang bersabda, al-bakhilu alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala mendengar nama aku disebutkan di hadapan dia, namun dia malas bersalawat kepada aku. Inilah orang yang pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat mulia untuk kita semua, di mana kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang paling terbaik di atas muka bumi. Tempat yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, ahabbul baqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid. Maka tiada tempat pertemuan yang paling indah melainkan pertemuan di dalam masjid. Begitu juga tiada pertemuan yang paling indah melainkan pertemuan yang disebabkan kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan manusia yang diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tiada naungan selain naungan Allah. Diberikan dia teduhan tatkala matahari didekatkan di atas kepala seorang hamba sejarak 1 jengkal, di mana semua manusia kepanasan, dia diberikan teduhan oleh Allah. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di bawah teriknya matahari yang begitu menyengat, tiba-tiba kita mendapatkan teduhan. Sementara saudara kita yang lainnya nggak mendapatkan, bukankah kita benar-benar senang? Begitulah pada hari kiamat kelak. Di saat seluruh manusia itu kepanasan, ada 7 golongan manusia yang diberikan oleh Allah teduhan, sehingga mereka tidak kepanasan dengan panasnya matahari pada waktu itu. Di antara mereka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Hubungannya dibangun karena Allah. Di mana mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, bertemunya dan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini tidak ada tujuan politik di antara kita, tidak ada kepentingan partai ataukah organisasi di antara kita. Tapi insya Allah kita semua berkumpul di tempat ini murni sama-sama
ingin mengharapkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan sebab ini kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan teduhan nanti pada hari kiamat. Dan semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberikan keberkahan oleh Allah. Pertemuan yang semakin memberatkan timbangan amalan kita, sehingga dengan ini pula Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di malam hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anin nar." Wahai baginda Rasul, tolong beritahukan kepada aku tentang amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan amalan yang akan menjauhkan aku dari api neraka. Ini permintaan Mu'adz kepada Nabi, subhanallah. Dia datang kepada Nabi bertanya, "Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku apa saja amalan yang perlu aku lakukan supaya aku ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka." Bukankah masuk surga dan selamat dari api neraka keinginan kita semua jamaah? Jawabannya tentu iya. Maka mendengar pertanyaan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang teramat besar. Artinya pertanyaan kamu ini bukanlah pertanyaan sembarangan ini. Ini pertanyaan penting, pertanyaan yang besar. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam katakan ini sebagai pertanyaan yang besar jamaah? Karena itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah, tujuan utama seorang hamba hidup di atas muka bumi tidak lain kecuali dia agar dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Semua kita pasti ingin mendapatkan itu jamaah yang dimuliakan Allah. Tiada seorang pun yang hidup di atas muka bumi melainkan cita-cita terbesar dia adalah masuk surga. Bukankah demikian? Sampai-sampai orang-orang Kristen, orang Nasrani, dan orang-orang Yahudi, mereka berangan-angan masuk ke dalam surga. Bukan hanya orang Muslim, mereka juga ingin masuk surga. Sampai-sampai mereka mengklaim, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Mereka mengatakan, nggak ada yang masuk surga kecuali hanya golongan kami, kata orang Yahudi. Nasrani juga demikian, nggak ada yang masuk surga kecuali golongan kami. Apa kata Allah? Tilka amanihum, itu hanyalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Jadi keinginan seorang hamba di atas muka bumi, cita-cita terbesarnya pasti dia ingin dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Karena itulah kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki, keberhasilan yang sesungguhnya adalah tatkala kita semua itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah dia keberhasilan yang sesungguhnya. Makanya Allah katakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Ta'ala menyatakan, maka barang siapa yang hari itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz. Disitulah dia mendapatkan kesuksesan, keberuntungan yang hakiki. Sejatinya jamaah yang dimuliakan Allah, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan di kehidupan dunia ini, kita belum dikatakan sebagai orang yang sukses. Belum. Kapan kita tergolong sebagai orang yang sukses? Nanti di kehidupan akhirat, ketika nama kita ini sudah diumumkan sebagai calon penghuni surga, dinyatakan kita selamat dari api neraka Allah,
disitulah kita sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada orang-orang di kehidupan dunia dia hidupnya miskin, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesempitan, berbagai macam cobaan dia dapatkan di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau sekiranya di kehidupan akhirat dia masuk ke dalam surga selamat dari api neraka, maka inilah orang yang sukses. Ini orang yang sukses. Sebaliknya, kalau sekiranya ada orang-orang di kehidupan dia dunia ini ada orang kaya, orang yang hidup penuh dengan kemewahan, apapun yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini ada, tapi ia dan bila di kehidupan akhirat dia termasuk orang-orang yang dinyatakan masuk ke dalam neraka, ia dan bila, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Makanya Allah katakan, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar rugi. Siapa jemaah? Orang-orang yang rugi itu ternyata bukan orang yang tadinya dia buka usaha kemudian usahanya bangkrut, bukan itu. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah orang yang rugi itu adalah orang yang membuat dirinya sendiri dan keluarganya rugi pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwa itulah kerugian yang nyata, kata Allah. Itulah dia kerugian yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Subhanallah. Namun sangat disayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, banyak dari kita yang berangan-angan mendapatkan masa depan yang enak, masa depan yang tentram, sehingga dia berusaha keras, berpikir keras, bagaimana supaya dia itu nanti di akhir usianya dia udah bisa menikmati hasilnya selama ini. Iya kan? Banyak orang-orang di masa mudanya Masya Allah bekerja keras, berpikir keras, gimana nanti kalau dia usia sekian-sekian ke atas, 50 ke atas misalnya, udah gak perlu kerja lagi, tinggal menikmati hasil. Iya gak? Banyak yang demikian. Iya kan? Tetapi sangat sedikit di antara manusia itu mau berpikir, gimana caranya kalau nanti malakul maut itu datang mencabut nyawanya, lalu dia mendapatkan kehidupan yang enak setelah itu. Banyak dari kita jamaah yang dimuliakan Allah lalai dari hal yang satu ini, sehingga kita hanya fokus bagaimana supaya kita hidup enak di akhir usia, tanpa kita mau berpikir bagaimana supaya kita bisa hidup enak ketika tutup usia. Harusnya ini yang menjadi fokus utama kita. Gimana caranya kita ini bisa mendapatkan hidup enak setelah tutup usia. Karena kehidupan dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita nggak lama hidup di dunia ini, nggak lama. Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengkhabarkan kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia rata-rata umatku itu kata Nabi, ya kisaran 60 sampai 70 aja kata Nabi. Usia umat Nabi itu kisar 60 sampai 70. Sikit yang lebih yang lewat dari itu, subhanallah. Jadi Nabi kabarkan bahwa mayoritas umat beliau itu 60 70 umurnya sudah selesai meninggal. Selesai jamaah yang dimuliakan Allah. Ada memang yang lewat dari itu, tapi teramat sedikit kata Nabi. Artinya kalau kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla umur yang lewat dari 70 itu sudah teranggap bonus. Subhanallah, sudah bonus. Adapun kalau kita sudah hampir mendekati 60, maka hati-hati. Sebentar lagi sudah hampir finish kehidupan kita di dunia ini jamaah. Sebentar. Adapun kehidupan akhirat kekal abadi, abadal abidin, kekal selama-lamanya jamaah. Iya. Makanya di sini Nabi katakan laqad sa'alta an 'azim. Sungguh wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang teramat besar. Walakinnahu yasirun ala man yassarallahu alaih. Tapi
dia itu adalah sesuatu yang mudah bagi siapa saja yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kemudahan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, sekalipun dia adalah perkara yang besar, kalau Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada seorang hamba, maka insya Allah hal tersebut akan berubah menjadi sesuatu yang mudah. Apa saja hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka? Rasulullah SAW pun mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu ramadhana, wa tahujjul bait. Amalan-amalan yang akan memasukkan kamu ke dalam surga adalah engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Engkau menegakkan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan. Ini dia 5 amalan yang akan memudahkan seseorang, membuat seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Mu'ad, ala ukhbiruka ala abwabil jannah, hal adulluka ala abwabil khair? Maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan, kata Nabi. Maka kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun katakan, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatul rajul fi jawfil lail, thumma tala qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila qawlihi ya'malun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pintu-pintu kebaikan adalah yang pertama puasa, dan puasa itu adalah junnah, perisai. Yang kedua adalah sedekah, dan sedekah itu kata Nabi bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air itu bisa menggugurkan, memadamkan api. Dan yang ketiga adalah sholat malam. Kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam balik bertanya kepada Mu'ad, hala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan tentang pokok suatu perkara, tiang utamanya serta puncaknya? Maka Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu samanamihil jihad fisabilillah. Pokok segala urusan itu adalah Islam, puncaknya, tiang utamanya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam balik bertanya kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang akan memudahkan engkau melakukan itu semua? Beliau mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kuffa alaika hada, jaga oleh engkau lisanmu ini, jaga oleh engkau lisanmu ini. Subhanallah. Lalu Mu'ad bingung, apa hubungannya perkara-perkara yang besar tadi dengan lisan? Lalu beliau bertanya, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah? Apakah kita ini bakalan disiksa oleh Allah disebabkan sesuatu yang kita ucapkan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengatakan, sakilatuka ummu, gimana kamu ini wahai Mu'ad? Wa hal yakubbun nas ala wujuhi fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim? Bukankah kebanyakan manusia itu dicampakkan ke dalam api neraka kecuali disebabkan dosa apa jemaah? Dosa lisan mereka. Subhanallah. Lisan ini memang benar-benar tajam jemaah. Dia anggota tubuh yang paling ringan untuk digerakkan, iya kan? Tapi ternyata lisan adalah anggota tubuh yang paling banyak membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Baik, ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini ditanya oleh Mu'ad, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami tentang amalan yang akan memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari api neraka. Di sini terlihat jamaah yang dimuliakan Allah bagaimana besarnya semangat para sahabat Nabi. Tidaklah mereka bertanya kepada Nabi ataukah meminta kepada Nabi, melainkan yang mereka utamakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan
keselamatan mereka di kehidupan akhirat. Berbeda dengan kita mungkin. Kita kalau diberikan kesempatan minta sama Nabi, kira-kira apa yang kita minta jemaah? Kita mungkin akan minta harta yang banyak, iya kan? Diberikan pangkat dan jabatan. Tidak dengan para sahabat Nabi. Subhanallah. Tidak dengan para sahabat Nabi. Mereka tatkala ada kesempatan bertanya ataukah meminta kepada Nabi, yang mereka utamakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ada seorang sahabat, dia ditawarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Salni, silakan kamu minta apa saja kepada aku, silakan," kata Nabi. Apa yang diminta oleh sahabat tersebut? "Aku minta kepada engkau ya Rasulullah, agar aku ini bisa menyertai engkau nanti di dalam surga." Lalu Nabi bertanya, "Enggak ada permintaan lain?" kata Nabi. "Enggak ada, demi Allah ya Rasulullah, cuma itu yang aku inginkan." Subhanallah. Kita kalau dikasih kesempatan minta, pasti yang kita minta adalah berkaitan dengan duniawi. Subhanallah. Karena memang orientasi kita hidup ini adalah dunia. Sehingga tidak jarang kita lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat kita. Kita sudah dengar adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Allah memanggil kita melalui lisan muadzin. Itu bukan muadzin yang memanggil kita jemaah, Allah yang manggil kita. Tapi kita terkadang lebih mementingkan urusan pekerjaan kita. Kita lebih mementingkan jual beli kita. Kita lebih mementingkan, ya itulah dia jemaah, pekerjaan kita dibandingkan maslahat akhirat kita. Itulah kita jemaah yang dimuliakan Allah. Dan di dalam hadis ini juga terlihat bagaimana konsep beragamanya para sahabat Nabi. Dari fikih yang mereka pahami bahwa mereka itu tahu untuk bisa masuk ke dalam surga itu butuh amalan. Ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Untuk seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, butuh amalan, butuh bekal yang dia persiapkan jamaah. Makanya mereka datang kepada Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kira-kira kalau kami mau masuk surga, amalan apa yang harus kami kerjakan?" Apa yang mereka pahami? Mereka paham bahwa untuk bisa masuk surga itu apa jamaah? Harus ada dari amalan ketaatan yang kita lakukan. Kalau nggak ada amalan ketaatan yang kita kerjakan jamaah yang dimuliakan Allah, dengan apa coba kita masuk surga? Coba jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau nggak ada amalan kita kerjakan, sholat kita bolong-bolong, puasa juga enggak, zakat apalagi, haji apalagi. Kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, mau pakai apa kita menebus surga Allah Azza wa Jalla? Gimana cara kita masuk surga? Sementara Allah sudah mengatakan, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah. Kita disuruh untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di kehidupan dunia ini. Apa bekal yang kita bawa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini yang dipahami oleh mereka jamaah yang dimuliakan Allah. Maka suatu hal yang mustahil, seseorang di kehidupan dunia ini dia nggak ada amalan yang dia kerjakan. Hidupnya itu tidak mencerminkan dia itu sebagai seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Lantas dia berpikir kalau mati nanti masuk surga. Nggak mungkin itu jamaah. Nggak mungkin. Surga Allah itu nggak segampang itu untuk didapatkan. Nabi Adam saja, subhanallah, Nabi Adam kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, diusir dari surga itu gara-gara berapa dosa jamaah? Berapa dosa jamaah? Satu dosa kok. Memakan sebuah pohon, buah dari pohon yang Allah larang. Satu dosa, diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga. Kita di kehidupan dunia ini coba mikir jamaah, sudah berapa banyak dosa yang kita kerjakan, tak kunjung kita bertaubat kepada Allah, tidak juga kita kembali kepada Allah. Betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan. Lantas kita berpikir kita akan masuk ke dalam surga. Itu nggak mungkin jamaah. Nabi Adam aja diusir karena satu dosa.
Masa kita yang banyak dosa ini enak-enak aja, enteng-enteng aja masuk ke dalam surga? Enggak mungkin ya, jemaah. Ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Untuk bisa masuk surga itu harus ada apa? Amalan. Kita di dunia ini aja jemaah, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mau makan yang enak, minum yang enak, pergi jalan-jalan ke sini, itu butuh modal enggak? Butuh modal. Kita harus punya duit untuk belinya. Itu berkaitan dengan dunia. Gimana dengan kehidupan akhirat? Tidak mungkin jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidupnya di dunia ini ala-ala orang kafir. Subhanallah. Sholat nggak pernah. Ketika datang panggilan Allah pura-pura nggak dengar. Kemudian kita mati ingin diposisikan oleh Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq, nggak mungkin. Karena untuk bisa masuk ke dalam surga itu butuh apa? Amalan. Makanya Allah Ta'ala di berbagai ayat di dalam Al-Quran mengatakan kepada para penghuni surga, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan-amalan yang kalian kerjakan, kata Allah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan-amalan yang kalian kerjakan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan lezat di dalam surga. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan amalan-amalan yang kalian kerjakan di waktu-waktu yang lampau di kehidupan dunia. Jadi untuk bisa masuk ke dalam surga itu jamaah yang dimuliakan Allah, harus ada amalan ketaatan yang kita kerjakan. Apa amalannya? Yang pertama sekali Nabi SAW katakan apa di sini? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Atau sebelum itu Nabi katakan bahwa permintaan ini adalah permintaan yang besar, permintaan yang berat. Berat memang jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk bisa istiqomah di atas agama Allah, untuk bisa berpegang teguh dengan agama Allah, itu wallahi berat. Berat jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi sudah kabarkan itu sesuatu yang besar. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman. Zaman yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah sabdakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dalam keadaan asing, kata Nabi. Asing. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu mengumumkan di tengah manusia bahwa dia itu adalah utusan Allah, seorang nabi yang diangkat oleh Allah, apa yang terjadi jamaah? Yang tadinya nabi kita itu sebagai seorang yang amin, orang yang terpercaya di kalangan penduduk Mekah pada waktu itu. Ketika Nabi mengumumkan dia itu sebagai seorang nabi, apa yang terjadi jamaah? Orang-orang pun memusuhi beliau. Orang-orang pun menuduh beliau, memfitnah beliau dengan fitnah dan tuduhan-tuduhan yang keji. Ada di antara mereka yang menyatakan Muhammad itu adalah tukang sihir. Ada yang menyatakan penyair. Ada pula yang mengatakan sebagai orang gila. Subhanallah. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan kelak kata Nabi, Islam ini di akhir zaman akan kembali asing lagi. Akan asing. Subhanallah. Bahkan kata para ulama, keterasingan Islam di akhir zaman itu jauh lebih parah daripada keterasingan Islam di awal-awal muncul. Karena keterasingan Islam di awal-awal muncul itu asing di tengah-tengah orang-orang kafir. Wajar mereka menganggap Islam adalah agama yang asing. Adapun keterasingan Islam di akhir zaman, Islam itu terlihat asing di tengah-tengah siapa jamaah? Di tengah-tengah orang Islam itu sendiri. Ini sesuatu yang kita saksikan. Tatkala ada orang yang mulai rajin ke masjid, dianggap asing nggak? Asing. Tatkala ada orang yang mulai menjaga sholat 5 waktu, asing nggak jamaah? Asing. Tatkala ada orang-orang yang dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dianggap sebagai orang yang asing. Dianggap sebagai orang yang asing jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah.
Belum lagi ada orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya jamaah yang banyak dianggap asing? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa a'ful luha wa qassus syawarib, kata Nabi. Biarkanlah jenggot kalian, jangan dipotong, kata Nabi. Tapi pendekkanlah kumis kalian. Ini sunnah Nabi. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, terlihat asing nggak yang seperti ini di tengah masyarakat? Asing. Padahal memelihara jenggot itu adalah sunnah Nabi loh. Nabi berjenggot, Abu Bakar As-Siddiq berjenggot, Umar bin Khattab berjenggot, Utsman bin Affan berjenggot, Ali bin Abi Thalib berjenggot, bahkan para sahabat juga berjenggot, bahkan seluruh para nabi juga berjenggot. Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam itu berjenggot, subhanallah. Tapi apa yang terjadi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang memelihara jenggot mereka dianggap asing nggak jamaah? Asing nggak dianggap? Asing. Subhanallah. Kalau memang kita belum mampu untuk mengamalkannya, ya sudah. Cukup itu sebagai suatu hal yang harusnya kita membuat kita sedih. Kok bisa diri saya ini nggak mengamalkan sunnah Nabi? Misalnya begitu. Jangan sampai kita sudah nggak mengamalkan, malah berusaha mencari pembelaan dengan mengejek orang-orang yang mengamalkan. Inilah dia di antara sedikit dari potret keterasingan Islam di akhir zaman. Tatkala ada pemuda yang mulai taat beragama, dianggap asing nggak? Asing, subhanallah. Makanya untuk bisa konsisten di atas agama itu berat. Berat kata Nabi. Tapi ingat, meskipun dia berat, dia sesuatu yang mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kemudahan. Oleh karena itulah di antara doa-doa yang hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah adalah kita bermohon kepada Allah supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena demi Allah jamaah, kalau Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita, berat bagi kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Iya enggak? Berat jemaah. Iya, berat. Ada orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid bisa sampai ke masjid. Tapi ada orang-orang yang rumahnya tinggal di sekitaran masjid, berat sekali kakinya melangkahkan kakinya ke masjid. Itu apa yang membuat itu? Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita mau termasuk menjadi hamba yang istiqomah, banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Baik. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada kita bahwa di antara amalan yang akan memasukkan ke dalam surga adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata. Engkau salat hanya untuk Allah. Engkau menyembelih hanya untuk Allah. Engkau meminta hanya kepada Allah. Engkau takut hanya kepada Allah. Engkau gantungkan hatimu hanya kepada Allah. Itu makna ta'budullah. Engkau beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan engkau tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun kepada Allah. Perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Sekedar beribadah kepada Allah itu ternyata nggak cukup. Tapi kita juga dituntut untuk meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Subhanallah. Perhatikanlah jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita. Syarat yang pertama sekali membuat seseorang itu masuk surga adalah menjauhi syirik. Karena syirik ini jemaah yang dimuliakan Allah adalah dosa yang paling besar. Saking besarnya dosa syirik, orang kalau melakukan syirik lalu dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dipastikan dia kekal di dalam api neraka, iyadzan billah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak diampuni oleh Allah. Adapun dosa selain itu maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla bagi siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah akan haramkan dia dari surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada penolong bagi orang-orang yang zalim. Andai kita mati membawa dosa sepenuh bumi, itu lebih mending, selain syirik tentunya, lebih mending daripada kita mati membawa dosa syirik walaupun satu. Lebih mending yang kita bawa sepenuh bumi. Karena dosa yang kita bawa sepenuh bumi selain syirik, ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Kalaupun gak mendapatkan ampunan, kita paling hanya dicelupkan ke dalam api neraka dengan waktu yang Allah Ta'ala kehendaki, lalu nanti insya Allah akan masuk lagi ke dalam surga. Adapun dosa syirik, walaupun cuma satu, kita tidak akan mendapatkan ampunan dan kekal abadi di dalam api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis kursi, Allah katakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'al ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kamu ketemu dengan aku, kata Allah, kamu datang menghadap aku membawa dosa sepenuh bumi tapi enggak syirik, maka aku akan berikan kepada kamu ampunan sebesar itu pula. Syaratnya tadi apa jemaah? Tidak berbuat syirik. Karena syirik enggak pasti tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Adapun selain itu ada kemungkinan tentunya. Bukan pasti ya. Ada kemungkinan. Jadi jangan salah pahami, oh enggak apa-apa dosa-dosa yang lain selain syirik. Tentunya ini keliru jemaah yang dimuliakan Allah. Iya. Kenapa syirik itu menjadi dosa yang sangat berbahaya? Karena dia adalah dosa yang sangat-sangat samar. Banyak orang-orang yang di dalam hidupnya melakukan kesyirikan, tapi nggak sadar itu adalah perbuatan syirik. Apa contohnya jamaah yang banyak beredar di masyarakat yang merupakan kesyirikan? Apa contohnya jamaah? Pakai jimat-jimat. Pakai jimat-jimat itu subhanallah, banyak kita dapati di tengah kaum muslimin yang memakainya. Apakah itu jimat yang dibuat di kalung, kah itu di pinggang, kah itu dengan tujuan jimat-jimat tersebut menjadi sebab dia terjauhkan dari mara bahaya, sebab yang mendatangkan kebaikan untuknya. Subhanallah. Ini diantara kesyirikan yang banyak terjadi. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna tiwala wa tamimah syirk. Sesungguhnya jimat-jimat itu syirik, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat, mendatangi para dukun. Para dukun, subhanallah. Siapa itu para dukun? Mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Itu namanya dukun. Walaupun dinamakan dia dengan ustadz kah, tengku kah, kiai kah, tapi dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, itulah dukun. Walaupun dia pakai jubah, walaupun pakai peci, tapi kalau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia pasti apa? Dukun. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa tiada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci tentang ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, itulah dukun. Dan hukum mendatanginya adalah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man atakahinan au 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal lalu dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara bentuk mendatangi dukun di zaman kita sekarang ini, ya ini musibah sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau dulu orang mau pergi ke dukun itu harus melakukan perjalanan, ya minimalnya dia keluar dari rumahnya, iya kan? Tapi kalau sekarang orang untuk datang ke dukun itu nggak perlu keluar dari rumahnya. Gimana caranya? Buka HP, nonton channel-channel
siaran-siaran yang menampilkan para dukun, subhanallah. Atau dia membaca ramalan bintang yang kita kenal dengan apa jamaah? Zodiak. Kalau lahirnya di bulan ini, oh ini bulannya Libra, ada bulannya Virgo, ada bulannya Scorpio. Nah, ini kalau bulannya ini, warna keberuntungannya ini, hari keberuntungannya ini, tanggal keberuntungannya ini. Apa ini jamaah? Ini ramalan namanya. Kalau dia ramalan jatuh kepada hukum perdukunan, sehingga nggak boleh kita membacanya, apalagi sampai membenarkannya. Tapi ternyata ini sesuatu yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa yang satu ini dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Karena begitu berat jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua adalah tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Jadi kalau kita ingin mau masuk surga jamaah, caranya gimana? Harus salat. Harus salat jamaah. Harus salat kata Nabi. Kalau enggak mau salat, ya udah sama aja enggak mau masuk surga berarti. Simpel jamaah. Mau masuk surga kata Nabi tuqimus shalah, kamu lakukan salat. Berarti kalau kita enggak mengerjakan salat itu tandanya apa? Enggak mau masuk ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan as-salatu amududdin. Salat itu adalah tiang agama. Tiang agama jamaah. Orang kalau udah nggak salat itu nggak layak dikatakan sebagai orang Islam. Bukan saya yang bilang demikian. Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua Nabi SAW. Apa kata beliau? La hadza fil Islam liman tarikas shalah. Sungguh tidak ada bagian sedikit pun di dalam agama Islam bagi orang-orang yang nggak sholat. Artinya Umar seakan-akan ingin mengatakan orang kalau udah nggak sholat itu nggak layak dikatakan sebagai orang Islam lagi. Walaupun di KTP-nya masih tertulis Muslim. Tapi kan bukan itu tolak ukurnya, bukan di KTP kan? Bukan jamaah, di amalan kita. Bagaimana kita mempraktekkan Islam itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau sholat, ya sudah jamaah yang dimuliakan Allah, nggak akan masuk ke dalam surga. Karena kunci masuk surga itu apa? Harus sholat. Harus sholat jamaah yang dimuliakan Allah. Dan sholat, meninggalkan sholat ini jamaah adalah dosa yang sangat besar juga. Para ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat dosanya itu lebih besar daripada membunuh, merampok, berzina, minum khamar. Lebih besar dosa meninggalkan sholat. Begitu jamaah yang dimuliakan. Sepakat para ulama itu. Kenapa? Karena orang yang membunuh, merampok, berzina, narkoba misalnya, dia tetap dikatakan sebagai orang muslim. Adapun orang yang meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Nabi SAW katakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakah faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka di luar Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir, kata Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Nabi dari agama Islam orang yang meninggalkan sholat. Subhanallah. Jadi jangan pikir Islam itu hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah, Islam itu banyak syarat-syaratnya. Di antaranya adalah menegakkan sholat. Tapi sangat disayangkan jemaah, banyak orang-orang tua kalau mendengar anaknya membunuh, wah masya Allah, seakan-akan anaknya ini sudah melakukan dosa yang sangat luar biasa. Dia mendengar anaknya ngisap ganja, anaknya ngisap sabu-sabu. Apa yang terjadi kira-kira jemaah? Kalau kita mendengar anak kita ngisap sabu-sabu, itu pasti anak bakalan kena sate kalau pulang ke rumah. Minimalnya bengkak-bengkak itu badannya dibuat bapaknya. Iya kan? Subhanallah. Tapi kalau anaknya ninggalin sholat, biasa aja. Seakan-akan nggak ada dosa yang dilakukan oleh anak. Biasa aja. Bahkan naudzubillah terkadang bukan hanya anaknya yang ninggalkan sholat, bapaknya juga ikut-ikutan ninggalin sholat. Gimana mau marah? Bapaknya juga nggak sholat. Subhanallah. Ini hendaknya harus kita pahami jamaah. Kalau kita mau masuk surga harus sholat. Harus apa? Sholat. Kemudian yang ketiga, wa tu'ti zakat. Engkau menunaikan zakat. Ya mungkin zakat ini berkaitan dengan harta. Kalau kita nggak punya harta, mungkin nggak ada
kewajiban kita zakat. Tapi kalau kita sudah punya harta, ada kewajiban kita mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki kalau kita mau masuk surga. Tapi kalau memang nggak mau masuk surga, ya udah silahkan, jangan keluarkan zakatnya, tapi siap-siap akan disiksa di kehidupan akhirat dengan dia dimasukkan oleh Allah di dalam api neraka. Kemudian yang keempat adalah watasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini dia jemaah. Kalau mau masuk surga harus puasa. Harus puasa. Kecuali datang bulan. Nah, kalau datang bulan nggak boleh puasa. Tapi kalau nggak ada penghalang kita untuk berpuasa, apa alasan kita nggak berpuasa jemaah? Coba, apa alasan kita tidak berpuasa? Seorang muslim itu jemaah yang dimuliakan Allah, dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah. Tentunya kalau dia memiliki kemampuan. Adapun kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka tentu tidak ada kewajiban atasnya. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kesimpulannya, siapa yang ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia benar-benar perhatian kepada 5 pondasi pokok ini, yang kita kenal dengan rukun Islam. Syahadat, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertemuan kali ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari orang tua kami atau bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Iya, menyekutukan Tuhan, ya. Atau menyembah yakin dan percaya selain adanya Tuhan. Ini menyangkut tentang dukun, tabib, orang pingsan, apa lagi? Atau secara dengan kita. Iya. Kebiasaan atau bahasanya orang yang Islam atau keyakinan. Kebanyakan ini sampai hari ini terjadi. Anak-anak lawan tentang angin halus. Angin halus atau angin kotor, atau istilah lain ada dijemput jin. Berarti kalau ada angin halus, ada angin kasar, Pak ya. Sehingga inisiatif kan sampai hari ini, mungkin sampai besok. Iya. Begitu anak 3 malam atau 2 malam bisa tidur, sehingga yang bersangkutan orang tua atau ibu atau anak bapak datang ke orang pintar. Iya. Orang pintar itu orang dukun atau ustaz. Kemudian yang namanya dukun, antara dukun tapi orang pintar, ada yang dikasih obat. Yang dikasih obat, kita bawa pulang obat. Iya. Kemudian kita gosok atau kita taruh di apa namanya di lutut atau di badan. Dan itu diyakini sembuh. Ya. Diyakini sembuh. Saya nggak bilang ada penangka, ada baca apa namanya macam-macam, tak. Ini berupa obat. Ya. Kemudian obat itu saat kita jadi dokter nggak ada. Nggak ada. Hiku kalau sakit. Iya. Ada dikasihnya itu. Sementara ada celahan atau ramuan atau aduan dari ibu itu deh. Ibu sehingga jadi obat dan obat itu saja. Kalau memang kita tidak yakin ke obat itu, memberi yang mana dan ini. Artinya ini stroke. Masalahnya apa? Ada bahasa Aceh
Cacar. Campak. Penyakit setengah mati ya. Ya, yang ada sini semua yakin juga ya. Ya, baik. Apa keyakinan itu membuat kita sendiri? Ya. Yang berupa itu membuat kita sendiri dengan tidak membuatkan uang. Artinya ini kalau ada kita cari benda supaya dia suka sama kita, supaya kita jualan banyak dan lain. Iya. Ini keyakinan dan obat malam kita telusuri ada dalam kitab katanya. Ada dalam kitab. Ada ramuan itu. Jadi saya pun pastinya ada logika. Baik. Mungkin ada keterangan lebih lanjut. Jadi ini jangan sampai nanti begitu anak udah mau ustaz, dia kayak bapak itu pada minanya. Jadi kalau tidak lumayan. Baik. Itu mana nambah terima itu mana dia? Ini gimana keterangan mungkin ini dulu saya gampang. Iya. Bukan kalau kita saya pribadi mempertahankan itu yang Ustaz sampaikan salah. Iya. Mungkin ada. Baik. Ya, saya udah paham. Baik. Jadi gini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama sekali ini saya sampaikan. Seperti yang dibilang Bapak tadi, angin halus. Seseorang itu diganggu sama jin, begitu kan? Di dalam tinjauan syariat Islam benar. Terkadang seseorang itu bisa diganggu oleh jin. Tentunya itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama harus kita pahami. Itu benar. Ada kalanya seseorang itu mendapatkan gangguan dari jin. Baik. Tapi ingat ya, ini tentunya dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, obat yang dijadikan sebagai sarana penyembuhan di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Obat, sesuatu yang menjadi sebab kesembuhan seseorang, di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan obat yang sifatnya syar'i, sebab syar'i. Atau yang kedua adalah obat yang memiliki sebab kauni. Sebab syar'i seperti apa misalnya jamaah yang dimuliakan Allah? Seperti membaca Al-Quran kepada orang yang sakit. Ada orang sakit ini diganggu sama jin. Kita bacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Ini obat. Allah Ta'ala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'ul linnas. Kami telah turunkan Al-Quran ini yang di dalam Al-Quran itu terdapat penyembuhan bagi manusia. Makanya disebutkan di berbagai sejarah ada tentang sekelompok orang-orang yang para sahabat datang ke sebuah kaum lalu mereka minta jamuan. Tiba-tiba mereka tidak dijamu. Nah, apa istilahnya ya? Kecil dari kampung tersebut ternyata disengat binatang berbisa. Sakit kan? Sakit. Mereka mengadu kepada para sahabat yang datang tadi. Lalu para sahabat tersebut pun membacakan surat Al-Fatihah. Walhamdulillah atas izin Allah sembuh. Ini namanya obat yang merupakan sebab syar'i. Yang kedua adalah obat yang merupakan itu sebab kauni. Apa itu sebab kauni? Obat yang sudah teruji secara ilmiah ataukah secara pengalaman dia adalah obat dan memang memiliki keterkaitan. Seperti misalnya kita sakit kepala minum Paramek. Memang dia ada hubungannya. Kita minum ada hubungannya. Atau misalnya kita minum jamu. Kita lemas badan minum jamu. Kita minum ramuan tadi. Dia memang ada hubungannya. Nah pertanyaannya, obat yang diberikan sama orang yang dikatakan tadi orang pintar itu ada nggak keterkaitannya secara penelitian ilmiah? Misalnya sesuatu yang diminum, dia diminum sifatnya. Kalau diminum memang mungkin ada kaitannya. Tapi maaf cakapnya, ini seperti di tempat kami juga banyak. Kalau hanya sekedar ditempel di kening, biasanya yang ditempel itu kunyit pak kan? Kunyit, tempel di kening, di belakang telinga, di siku, di titik-titik tertentu. Maka kira-kira pertanyaannya apa kaitannya kunyit dengan diganggu sama jin? Coba, apa kaitannya? Kalaupun betul ada kaitannya, kunyit diganggu dengan jin, kenapa harus kunyit dari orang pintar itu? Emang di rumah kita nggak ada kunyit apa? Ada nggak kunyit di rumah kita? Banyak. Kenapa nggak kunyit dari rumah kita itu saja? Di sini yang harusnya jadi perhatian kita jamaah yang dimuliakan Allah.
Nah, ketika sebuah hal yang dianggap sebagai obat, dia nggak ada hubungannya secara syar'i, secara syariat, nggak ada maksudnya dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan dia itu obat, tidak pula secara penelitian ilmiah, nggak ada kaitan sama sekali, maka ini masuk ke dalam bab menjadikan sesuatu sebagai sebab dan dia ternyata bukan sebab syar'an wa qadaran. Yang kaidah ini disebutkan oleh para ulama, ja'lu syai'in sababan wa laisa sababan syar'an wala urfan wala qadaran fa huwa minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kesembuhan padahal dia bukanlah sebab. Baik itu secara tinjauan syariat atau secara penelitian ilmiah, dia bukan sebab, maka ini termasuk dalam hukum syirik kecil. Jadi kembali kepada obat yang diberikan, ada nggak kaitannya sama sekali? Kalau obat yang diberikan misalnya ramuan kunyit dicampur jahe, dicampur ginseng, dikasih gula merah, dikocok dengan air panas, dikasih minum, nah, ini mungkin masuk akal, ada kaitannya. Tapi kalau hanya sekedar ditempel kunyitnya, misalnya kunyit, kalau di tempat kami kunyit itu dibelah dua, kemudian dikasih kapur siri pak, kapur siri baru di apa istilahnya, dicucuk-cucuk ya, ditusuk-tusuk pakai pisau, ya kan? Jadi nanti kalau dioleskan ke kening dia merah, dia nampak. Taib, maka ini nggak ada kaitan sama sekali. Dan kalaupun ada kaitan, kenapa nggak kunyit yang di rumah kita saja? Kalau yang ada kaitan, kenapa harus ke orang tersebut? Berarti kan ada sesuatu dengan orang tersebut. Ada bacaan-bacaan yang dia baca. Kalau memang ada bacaan-bacaan yang dia baca, coba beritahukan kepada kita apa yang dia baca, supaya kita juga bisa membaca. Kalau memang dari Al-Quran, dari hadis Nabi, tidak masalah. Tapi kalau ternyata yang dibacanya itu adalah sesuatu yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, berarti apalagi kalau bukan dikatakan sebagai mantra-mantra. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Loh, tapi kan Ustadz sembuh kok. Setelah dioles sembuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika sesuatu itu sembuh, bukan berarti dia itu dibenarkan dalam syariat. Bukan berarti dia dibenarkan secara syariat. Maaf cakap misalnya gini. Maaf cakap ya, saya tidak menyamakan ini ya. Ada orang yang lapar, kemudian dia makan daging babi misalnya. Kemudian setelah makan kenyang ternyata. Loh, kenyang. Apakah karena dia kenyang makan daging tersebut lantas kita katakan nggak apa-apa makan aja karena itu bisa membuat kenyang? Jawabannya tidak. Begitu juga dengan perbuatan ini tadi. Apakah kita katakan dia itu boleh karena dia ternyata sembuh, ternyata dia itu bertentangan dengan syariat? Juga tidak. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi jawabannya kembali kepada apa jenis obat yang dikasih. Bisa Bapak kasih tahu saya apa jenis obatnya? Apakah obatnya itu sesuatu yang diminum, hanya sifatnya digosok aja, Pak? Dicampur, terus diapain? Kalau dicampur, diminum nantinya. Ya. Enggak, berarti ini dikasih minum juga sama kita ramuannya. Ada yang dikasih minum, ada yang dioles, yang dioles ini gimana bentuknya? Kunyit. Ada yang itu biasa. Saya bukan dapat lihat obat ini, karena ini secara umum. Iya. Ada yang kunyit, ada yang daun-daun campur yang dia mana? Iya. Baik, intinya itu tadi saya bilang. Saya cuma menyebutkan kaidah umumnya. Tentunya praktek di lapangannya kan ya orang bapak di sini yang lebih tahu karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi tadi saya bilang kalau memang obat itu nggak ada kaitannya, baik itu secara syar'i ataupun secara penelitian ilmiah ataukah dengan pengalaman dia ini bisa menyembuhkan,
maka dia itu termasuk dalam bentuk syirik kecil, bukan syirik besar. Dia masuk dalam bentuk kategori syirik kecil. Ini kalau nggak ada yang dibaca-baca sama si orang pintar. Tapi ada pun kalau orang pintarnya datang dia baca-baca. Kalau di tempat kami itu dibaca-baca, pakai tutup mata lagi dia bacanya. Sampai dibalik-balikkan lagi kunyitnya, maka ini jelas kesyirikan. Begitu, jelas kesyirikan. Ya, mana Pak? Obat itu kan ada berapa jenis ya? Iya. Ada yang jenisnya minum. Iya. Ada jenisnya oles. Oles ini memang ada pengaruh dia, terasa panas gitu ada? Misalnya kan anak sakit nih, ada daun apa tuh kecil daunnya. Bisa terus. Oh ya, baik. Kalau itu insya Allah tidak. Itu tidak masuk ke dalam kesyirikan. Tidak masalah, karena memang ada pengaruh dia. Sama halnya kalau kita sakit ke perut, kita taruh minyak kayu putih. Iya kan? Dia terasa panas, berarti artinya ada pengaruh memang dia, ada kaitannya gitu. Yang masalah ini cuma ditaruh kunyit di sini, sementara sakitnya diganggu jin. Sakit diganggu jin, ditaruh kunyit. Iya kan? Nah, itu yang nggak ada kaitan sama sekali. Kenapa harus kunyit? Kenapa nggak spidol? Begitu. Wallahu alam bisa. Tapi kalau memang ada kaitannya seperti yang Bapak bilang tadi, diminum atau dioles. Nah, kalau dia dioles dia memang memberikan pengaruh, ada kaitannya, maka dia tidaklah dikatakan sebagai kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Ya. Ya, silakan. Baik. Baik, tabib itu secara bahasa artinya adalah dokter dia. Tabib itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya dokter. Jelas ya? Ya kalau dibilang kalau yang bahasa Arab kan hadza tabibun. Nah, itu artinya ini adalah dokter. Tabib, itu artinya dokter. Baik, ya kalau dukun jelas. Dukun tadi diantara ciri-cirinya dia mengaku mengetahui perkara gaib. Dan dia pasti itu bekerja sama dengan syaitan. Nah, tadi tabib tadi secara bahasa artinya dokter kalau di bahasa kita. Walaupun sekarang ini penggunaan istilah tabib itu lebih cenderung diarahkan kepada mereka yang melakukan praktek pengobatan dengan obat-obat tradisional. Dengan obat-obat tradisional, dan dia memang ada kaitannya seperti dia memberikan tabuhan jamu yang pakai jahe semisal dengannya. Itu biasanya penggunaan tabib di masa kita sekarang ini lebih cenderung kepada seperti tadi, orang yang mengobati dengan pengobatan yang sifatnya tradisional. Adapun secara bahasa tabib itu adalah dokter artinya. Tabib bahasa Arabnya, dokter bahasa Indonesianya begitu. Ada kalau dukun ya udah jelas. Dukun dia mengaku mengetahui perkara gaib. Kita kehilangan sesuatu dia tahu nih. Gitu. Itu namanya dukun tuh. Itu namanya dukun. Atau dia mengaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, ini juga dinamakan sebagai dukun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain, Pak? Silakan, Pak. Iya. Ini saya takut dan sirik nanti tambah sirik. Iya. Artinya kita tahu sirik, tapi lantaran itu dulu kita jalani. Gimana? Lantaran itu kita jalani. Itu misalnya tentang pengobatan anak-anak balita. Iya. Ini yang tapi tetap terjadi. Begitu anak nangis sampai 2 malam nangis, sehingga ini maunya ketentunya ada. Dia kasih penangkal itu, entah kasih penangkal. Dia tipu entah apa dia berjalan tidak tahu dia. Dia tipu bawa pulang aja. Itu mulai dari Kuala Simpang sampai ke ujung Lenge habis. Iya. Akhirnya kita sekarang percaya tuh. Iya. Baik. Nah, kemudian kalau pulang Anaknya diam. Diam. Pada tadi udah 2 malam dia nangis kan? Tapi ada kejadiannya dikasih obat sebagai pembuktian. Obat ini dikasih dia apain? Obat itu itulah bentuk obatnya beda. Baik. Jadi gini, Pak. Tergantung apa yang dibaca sama siapa tadi yang didatangi tadi? Tengku itu. Tergantung apa yang dibaca sama dia. Kalau yang dibaca adalah ayat Al-Quran, itu termasuk dalam bentuk ruqyah. Ruqyah, dan itu sesuatu yang disyariatkan. Seperti saya bilang tadi, anak nangis, dibacakan Al-Quran.
kita demam misalnya, bacakan Al-Quran, itu sesuatu yang disyariatkan. Tapi kalau yang dibaca dia selain daripada itu, selain dari ayat Al-Quran ataukah hadis-hadis Nabi, doa-doa yang datang dari Nabi, nah ini yang dipertanyakan, apa yang dia baca? Itu tadi dia. Ketika para ulama membahas tentang kriteria ruqyah syar'i, dia itu sesuatu yang masmu', sesuatu yang didengarkan. Karena inti dari ruqyah itu adalah kita membacakan kalamullah kepada orang yang sakit. Artinya dia harus dengar. Itu namanya ruqyah. Adapun kalau kita baca, orang yang sakitnya nggak dengar, itu bukan ruqyah namanya. Itu baca mantra. Itu bukan ruqyah namanya. Karena ruqyah itu di antara kriteria ruqyah syar'i, dia itu terdengar, didengar oleh orang yang sakit. Sekalipun orang yang sakit itu tadinya anak bayi yang belum bisa ngomong, tapi dia dengar itu ayat Al-Quran. Dia dengar ayat Al-Quran. Itu namanya ruqyah, Pak. Dan itu sesuatu yang dianjurkan kita. Kita kalau sakit, di antara penyembuhnya adalah ruqyah. Kita meruqyah. Tapi kalau nggak didengar tadi, itu yang bukan ruqyah itu namanya. Itu masuk dalam membaca mantra. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan itu dari ujung Kuala Simpang sampai ujung apa tadi, Pak? Sampai Sabang melakukannya. Tapi maka kita jawab, banyaknya orang yang melakukan sebuah perbuatan itu bukan tolak ukur di dalam agama Islam. Karena tolak ukur kebenaran di dalam agama Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena memang kalau kita beragamanya hanya sekedar ikut-ikut kebanyakan orang tanpa kita mempertimbangkan dengan timbangan Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya itu sesuatu yang keliru. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang hamba-hambanya yang bersyukur misalnya, hamba-hambanya yang berfikir, apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Teramat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi kalau Allah berbicara orang yang bersyukur, banyak apa sedikit kata Allah? Sikit, ya kan? Tapi kalau Allah berbicara tentang orang-orang yang enggak bersyukur, apa kata Allah? Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan orang itu enggak bersyukur. Artinya apa, Pak? Artinya tolak ukur kebenaran di dalam agama kita itu bukanlah semata-mata dinilai dengan banyaknya orang yang mengerjakannya. Ya, karena mungkin tadi kita melihat dari Kuala Simpang sampai Sabang, tapi kita nggak melihat di belahan dunia lainnya dari negara-negara Islam, kan begitu? Belahan lainnya di negara-negara Islam. Ya seperti misalnya ritual ibadah misalnya. Kita hanya melihat mungkin di Aceh saja, atau mungkin kita katakan kita hanya lihat Indonesia. Kita nggak lihat negara-negara yang lain. Bagaimana Malaysia misalnya, bagaimana Arab Saudi misalnya, bagaimana negara-negara Islam yang negeri Yaman. Kita kan nggak melihat di situ. Sehingga jangan kita mengatakan, oh ini banyak yang melakukan demikian. Bisa jadi yang tidak melakukannya juga jauh lebih banyak. Karena kita belum mengecek keseluruhan mereka. Dan yang paling intinya jamaah yang dimuliakan Allah, ataukah yang paling gampangnya, kita melihat saja ke Arab Saudi sana, sudah selesai. Mekah, Madinah yang merupakan dua kiblatnya kaum muslimin, dua kota suci yang bakalan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai kapan jamaah? Sampai hari kiamat. Jangankan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, jangankan pikiran menyimpang, Pak. Fitnah Dajjal saja, fitnah Dajjal yang keluar nanti di akhir zaman, itu nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Subhanallah. Nabi ceritakan bahwa Dajjal akan berjalan di atas muka bumi. Tidak ada satu lorong di atas muka bumi kecuali dilewati oleh Dajjal. Subhanallah. Pulau Aceh masuk Pulau Aceh. Karena Nabi katakan tidak ada satupun lorong di atas muka bumi kecuali akan dilewati oleh si Dajjal. Dia berjalan seluruh dunia ini dilewatinya. Disitulah banyak pengikutnya. Kecuali dua kota suci. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal, tapi nggak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Apalagi fitnah yang lebih kecil dari itu pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bissawab. Baik, silahkan tadi, Pak. Ada yang dibungkus Al-Quran, ada yang Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian bentuknya kecil, kemudian dibungkus, digantung di
Ya. untuk keselamatan kita. Baik. Apakah itu masuk ke dalam hukum yang dilarang? Baik, itu termasuk di antara perbuatan yang dilarang. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan untuk kita baca, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan, bukan untuk kita jadikan sebagai bahan gantungan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menggantungkan Al-Quran di tubuhnya, itu dia sudah merendahkan Al-Quran. Tidak ada pemuliaan dia kepada Al-Quran. Kenapa? Dia pasti masuk ke dalam kamar mandi, ya enggak? Kalau dia masuk kamar mandi, dibawa enggak itu? Pasti dibawa lah. Enggak mungkin setiap saat dilepas-lepas sama dia. Dimana kalau lagi di luar dia nanti? Pasti dibawa. Dan membawa ayat-ayat Allah ke dalam kamar mandi, boleh apa tidak jamaah? Haram. Allah katakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, di antara syiar Allah adalah Al-Quran. Siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga tidak dibenarkan seseorang itu menggulung-gulung Al-Quran, dijadikan kalung atau dijadikan sebagai sesuatu yang ditempel di pinggangnya. Ini tidak diperbolehkan. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jelas ya? Ya, silakan Pak. Ini kan jin itu kan ada yang Islam. Ya kan, ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi ada orang yang mengaku dia bekerja sama dengan jin Islam, sehingga dia bisa membuat orang apa gitu. Iya. Nah itu bagaimana? Baik. Pertama itu kedustaan itu. Kenapa? Kehidupan jin itu sama kayak kita juga, Pak. Kita dari manusia yang taat itu nggak ada yang mau mengurusi dunia perjinan itu. Apa maksudnya? Dunia manusia dengan dunia jin itu berbeda. Berbeda. Itu yang pertama. Sehingga manusia yang soleh, manusia yang taat, dia tahu berhubungan dengan jin itu bukan ranah dia. Itu bukan dengan apa? Ranah dia. Karena dunia kita dengan mereka itu berbeda. Begitu juga dengan jin. Jin yang soleh itu tahu dunia mereka dengan dunia manusia itu berbeda. Sehingga dia tidak mau mencampuri antara dunia manusia, sebagaimana manusia yang taat juga nggak mau mencampuri urusan dunia perjinan. Nah, ketika ada manusia yang mencampuri urusan dunia perjinan, ada jin yang mengurusi dunia manusia, ini menunjukkan bahwa antara jin dan manusia tersebut memiliki kesamaan. Sama-sama nggak beres. Sama-sama nggak beres. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Kan begitu jamaah. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wasallam telah sebutkan sifat mereka itu shadaqaka wa huwa kadub. Kali ini dah benar kepada kamu, padahal dia itu adalah tukang dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin kalau memang dia muslim dan dia adalah jin yang taat, dia nggak akan mau ikut campur urusan dunia manusia karena itu bukan dunia dia. Dia sibukkan dirinya pasti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak akan kerja sama dengan manusia dia. Sama seperti kita kalau sudah sibuk dengan ibadah kepada Allah, nggak sempat-sempat kita mikirin jin, mikirin anak istrinya, kadang capek kita, apalagi mikirin mereka, kerja sama pula lagi. Begitu. Jelas Pak ya? Jadi itu adalah sebuah kedustaan. Dan kalau memang benar demikian, adanya pekerjasamaan antara jin yang taat dengan manusia yang taat, tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan bekerja sama dengan jin. Ya enggak? Banyak hal-hal yang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kondisi genting. Perang Uhud misalnya, atau kita katakanlah ketika Nabi berada di Mekah, 13 tahun Nabi di Mekah ditindas oleh orang-orang musyrik. Kalau memang Nabi kerjasama dengan jin, pasti Nabi sudah bilang itu malam datangi dia, cekek aja lehernya, biar mati dia. Pasti kayak gitu kan. Tapi Nabi dan para sahabat bersabar. Bilal bin Rabah itu luar biasa bagaimana penyiksaannya. Bersabar. Kurang taat apalagi Bilal, yang Nabi mendengar suara sendal beliau berada di dalam surga. Kalau memang benar itu adanya pekerjasamaan antara manusia dengan jin, maka mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang banyak menguasai jin. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Ditambah lagi jamaah yang dimuliakan Allah, tahu dengan Nabi Sulaiman, kenal Nabi Sulaiman ya? Di antara kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman apa jamaah? Jin itu tunduk di bawah perintah Nabi
Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku sebuah kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang setelahku. Artinya, jin yang tunduk kepada manusia, kerjasama dengan manusia itu hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Adapun manusia yang datang setelahnya itu tidak lagi berhak untuk mendapatkannya. Berkat doa siapa? Nabi Sulaiman. Jadi ketika ada orang yang mengaku saya ini kerjasama dengan jin, itu adalah kedustaan. Oh, jinnya muslim, itu dusta juga. Begitu. Wallahu alam bisawab. Udah pasti jinnya itu jin yang nggak beres juga. Begitu, Pak. Wallahu alam bisawab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Ada salat berjamaah. Iya. Ada sebagian imam setelah salat berselawat. Iya. Ada imam yang sudah selesai salat tidak baca apa-apa. Yang mana yang benar? Baik, dua-duanya. Yang pertama, baik. Yang pertama, imamnya nggak baca apa-apa. Nggak baca apa-apa. Benar ini nggak baca apa-apa. Bapak perhatikan. Saya nggak yakin ini. Saya yakin dia cuma dia baca zikir. Hanya saja dia nggak baca kuat. Gitu maksudnya mungkin ya. Iya kan? Bisa jadi dia baca zikir astagfirullah astagfirullah. Itu dia baca zikir subhanallah subhanallah. Dia baca tapi nggak kuat. Makanya kita nggak dengar. Sehingga kita menyangka dia nggak baca sesuatu. Kan begitu. Kemudian yang kedua, ada imam yang setelah sholat dia baca sholawat. Baik, perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, konsep ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu tauqifiyah, kata para ulama. Apa itu tauqifiyah? Harus ngikut dalil. Harus ikut dalil. Artinya tidak boleh seseorang itu melakukan suatu ritual ibadah kecuali setelah dia mengetahui adanya perintah dari Allah ataukah dari Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah mengutus Rasulullah kepada kita. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami pertama. Bahwasanya konsep ibadah itu dia harus ngikut dalil. Kemudian yang kedua terkait solawat. Solawat sepakat para ulama adalah hal yang sangat dianjurkan. Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil orang-orang yang beriman. Allah kaitkan dengan keimanan. Bersolawat kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi juga mengatakan man sholla 'alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyra. Siapa saja yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan balas berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan Nabi juga mengatakan al-bakhil alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di hadapan dia namun dia enggak mau berselawat kepada aku. Jadi para ulama sepakat bahwa selawat adalah ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang memberikan kebaikan bagi seorang hamba. Ibadah yang melambangkan tulusnya cinta dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika di sana ada perintah ibadah yang sifatnya umum. Perintah ibadah yang sifatnya umum. Umum dalam artian itu tidak dikaitkan dengan waktu khusus, tempat yang khusus, ataukah momen-momen khusus. Jadi perintahnya hanya umum. Maka perintah umum tadi kita nggak boleh tarik ke waktu yang khusus, ke momen yang khusus, kecuali harus ada dalil khusus. Misal membaca surat Al-Kahfi termasuk dari baca Al-Quran, iya kan? Taib, baca Al-Quran ma'rum, sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Nah, kalau kita mengkhususkan membaca Al-Kahfi di malam Jumat, boleh apa tidak? Jawabannya enggak boleh. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil, boleh. Ternyata ada dalilnya. Rasulullah mengatakan, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah, adha Allahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat ataukah di hari Jumat, maka Allah akan memberikan kepada dia cahaya sejauh antara dirinya dengan Ka'bah. Diberikan oleh Allah cahaya, diberikan bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ada perintah khususnya. Makanya boleh kita baca Al-Kahfi dengan kita mengkhususkan di hari Jumat. Tapi kalau tidak ada perintah khusus membaca surat Al-Kahfi di hari Minggu misalnya, boleh nggak kita baca setiap minggu kita baca Al-Kahfi? Jawabannya nggak boleh. Karena tidak ada dalil yang khusus. Kalau mau kita baca Al-Kahfi silahkan baca kapan saja. Biarkan dia tetap berada di keumumannya.
termasuk diantaranya adalah solawat. Termasuk diantaranya adalah solawat. Solawat adalah ibadah yang diperintahkan kepada kita bersifat umum. Artinya kapanpun, dimanapun kita dan momen apapun itu, silahkan bersolawat. Mau kita di atas kapal, solawat kepada Nabi. Mau kita lagi ngobrol-ngobrol di sela-sela itu, solawat kepada Nabi. Silahkan. Nah, ketika kita mengkhususkannya di momen tertentu dan tidak ada dalilnya, maka ini masuk ke dalam bentuk beribadah tidak dilandasi oleh dalil. Baik, nah sekarang saya tanya, ketika kita bersolawat selesai sholat, yang ini merupakan kebiasaan rutin. Kalau sekali-sekali nggak masalah, itu kita nggak bahas. Tapi ini dijadikan sebagai kebiasaan rutin. Setiap sholat salawat. Mana dalil khusus perintah solawat setelah sholat? Harus kita tanya. Kalau ada, kita amalkan. Berarti nggak ada masalah. Kalau nggak ada, berarti dia sudah menarik sesuatu yang umum dibawakan kepada sesuatu yang khusus dan tidak ada dalilnya. Berarti itu termasuk dalam bentuk beribadah tanpa dalil. Artinya gini Pak, bukan salawatnya yang salah. Paham ya? Jangan dipahami salawatnya salah, bukan. Demi Allah bukan salawatnya salah. Salawat itu sepakat para ulama tadi saya sudah bilang ada sustinnya juga. Yang salahnya di mana berarti? Mengkhususkan salawatnya setelah sholat. Kenapa hanya setelah sholat? Kenapa nggak di waktu-waktu yang lain? Begitu. Contoh lain, ziarah kuburan. Ziarah kuburan adalah sesuatu yang dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Nabi. Tapi sekarang pergilah. Jadi di awal-awal Islam, Nabi larang para sahabat berziarah kubur, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam, ya kan? Nabi khawatir hati mereka itu masih terikat terkait dengan kuburan. Nabi takut mereka menggantungkan hati mereka kepada kuburan, sebagaimana itu diantara pokok kesyirikan orang-orang musyrik di masa dahulu. Jadi dilarang oleh Nabi. Tatkala para sahabat sudah kuat imannya, maka kata Nabi, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang nggak apa-apa, pergilah kalian ziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya jamaah? Kata Nabi, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi ini tujuan utama ziarah kubur itu jamaah, supaya kita yang hidup ini ingat kita ini suatu saat pasti bakalan meninggal. Makanya setiap kali kita masuk ke kuburan, apa yang kita baca? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kan ini yang kita baca. Artinya apa itu? Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai penghuni kubur, dari orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang muslim. Dan kami insya Allah akan nyusul kalian. Ini yang kita baca. Artinya apa? Ketika kita ziarah kubur, itu mengingatkan diri kita bahwa kita akan menyusul mereka. Kan begitu? Dan kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Baik. Jadi perintah Nabi untuk ziarah kubur itu sifatnya umum. Kapanpun kita mendapati pada hati kita ini sudah mulai lalai, lupa kita bakalan mati, terlena dengan kehidupan dunia, kita di situ dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, ketika sebagian kaum muslimin mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan misalnya, sebelum puasa, sebelum lebaran, dikhususkan di waktu itu, ini yang bermasalah. Jadi yang bermasalah bukan ziarah kuburnya, tapi apa? Pengkhususannya. Karena perintahnya bersifat umum. Nggak boleh kita tarik ke waktu yang khusus kecuali harus ada dalil khusus pula. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, ya kan? Mau ziarah kubur, kapanpun boleh. Nggak mesti harus mau lebaran, nggak pasti harus mau puasa. Kapan kita mendapati pada diri kita ini ada rasa lalai, datang ke kuburan. Datang ke mana? Ke kuburan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah malam-malam datang ke kuburan. Dan tujuan lain dari datang ke kuburan adalah sekaligus kita mengucapkan salam kepada mereka. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.